Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di materi pengantar statistik di pertemuan ke-13 ya hari ini ya. Nah, di pertemuan 13 ini materi yang akan kita pelajari bersama yakni masih di pengambilan sampel dan data. Tapi ada beberapa pembahasan yang berbeda dibandingkan pertemuan ke-12 kemarin. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Nah, di pertemuan 12 kita sudah mempelajari pengambilan sampel dan data yang fokusnya membahas tentang prinsip dan metode sampling dan beberapa eh, membahas tentang parameter ya atau variabel. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kemarin, yakni masih di pembahasan mengenai parameter atau variabel. Lalu kita membahas tipe variabel, variabel pengolahan perikanan, kemudian ada sedikit menganalisis pengujian sensori terkait pengambilan sampelnya ya. Lalu pengambilan sampel dalam pengujian pengolahan produk perikanan. Sebelumnya kita pelajari dulu nih, apa sih variabel? Variabel adalah suatu atribut, atribut atau sifat atau nilai dari yang kita teliti, baik orang, objek, atau kegiatan yang dia memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh si peneliti. Jadi, yang berhak menentukan variabel adalah peneliti atau pengamat. Oke, nanti dari hasil variabel kita lakukan pengujian lalu ditarik kesimpulan. Nah, variabel yang baik itu harus relevan dengan tujuan penelitian. Jadi misalnya tujuan penelitiannya apa, itu misalnya tujuannya adalah untuk mengamati pengaruh histamin pada udang. Maka variabel pengujiannya itu juga harus berkaitan atau relevan dengan tujuan tersebut, biar hasil yang diperoleh juga menghasilkan kesimpulan yang eh, apa ya sesuai tujuan gitu, kesimpulan yang bisa menjawab tujuan. Itu ya. Kemudian variabel yang baik itu harus dapat diamati, syaratnya itu, dan dapat diukur. Jelas apa sih yang mau kita ukur, apa sih yang mau kita amati, ya. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita perhatikan dulu bahwa ada tiga jenis hubungan. Apa itu, Bu? Hubungan ini di statistik ya, kita membahas di statistik. Mungkin kalau adik-adik semua ingin membahas di percintaan kalian tuh boleh terserah ya. Coba dihubung-hubungkan biar memudahkan kalian memahami materi, ya, apalah dikit-dikit. Oke, jadi kita bahas dulu satu-satu. Jadi ada hubungan simetri, ada hubungan asimetri, dan hubungan resiprok. Kita bahas ya. Hubungan simetri itu atau disebut dengan hubungan non-kausalitas. Apa itu? Hubungan simetri merupakan hubungan antar variabel yang tidak saling mempengaruhi. Jadi antar variabel, misal dua variabel, dia tidak saling mempengaruhi. Itu disebut dengan hubungan simetri atau hubungan non-kausalitas. Ini contohnya. Jadi ada variabel dependent dan variabel independen. Nah, nanti kita akan bahas di belakang ya. Apa sih variabel dependen dan independen? Oke, jadi misal eh, variabel dependen adalah variabel panjang dan berat ikan. Simbolnya Y1 dan Y2. Kemudian variabel independennya adalah variabel pertumbuhan. Oke. Nah, kedua variabel antar dependen dan independen itu kedua variabel dependen saling berhubungan, namun variabel satu tidak mempengaruhi variabel lain. Maksudnya apa, Ibu? Gitu. Tolong, tolong jelaskan, Bu. Gitu pasti agak bingung ya. Oke, jadi gini, variabel dependen adalah variabel yang terikat. Nah, variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Sementara variabel independen itu variabelnya bebas. Jadi variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen. Nah, eh, variabel panjang itu variabel pertumbuhan, variabel pertumbuhan
itu mampu mempengaruhi panjang dan mampu mempengaruhi berat ikan. Tapi antar variabel dependen itu tidak mempengaruhi mereka berdua. Jadi kalau misalnya semakin panjang, semakin tinggi panjang ikan, maka semakin berat ikan. Tidak selalu seperti itu gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa hubungan antara panjang dan berat ikan itu bersifat non kausalitas atau bersifat simetri ya. Contoh lain, nah ada mitos bahwa makan belut mampu membuat bayi hiperaktif yang ada di dalam kandungan ibunya gitu. Nah, kalau dari kasus makan belut membuat bayi hiperaktif, maka variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhinya adalah faktor makan belut. Jadi eh, bisa saja banyak, bisa saja sedikit gitu ya makan belutnya. Nah, kalau variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen adalah si bayi hiperaktif. Nah, kedua variabel itu tidak saling berhubungan. Kenapa? Karena dari hasil penelitian dokter-dokter lah itu ya yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara makan belut dengan membuat bayi hiperaktif. Jadi kedua kasus ini termasuk mitos saja. Jadi termasuk kasus simetri ya, hubungan simetri atau non kausalitas. Oke, kemudian ada juga hubungan asimetri. Nah, kalau hubungan asimetri itu adalah suatu hubungan antar variabel yang bersifat mempengaruhi dan ada variabel yang dipengaruhi. Jadi ada variabel independen dan dependen. Jelas ini dua variabel ini jelas. Nah, asimetri disebut juga dengan hubungan kausalitas. Contoh ya, contohnya pengaruh suhu pengeringan terhadap kadar air kerupuk mentah. Nah, kedua kasus ini disebut asimetri karena eh, suhu pengeringan, semakin tinggi suhu pengeringan, semakin meningkat suhu pengeringan, maka kadar air kerupuk mentah akan semakin rendah. Ya, itu udah sesuai penelitian. Jadi, eh, hubungan tersebut adalah contoh kasus hubungan asimetri atau kausalitas. Ada lagi contoh lain ya, hubungan pemahaman kuliah dengan prestasi taruna. Nah, semakin baik pemahaman taruna dalam kuliah, maka prestasi taruna akan semakin baik pula, ya kan? Berarti di sini yang independen yang mana? Independen berarti pemahaman kuliah. Nah, yang dipengaruhinya siapa? Yang dipengaruhi adalah prestasi. Jadi faktor yang mempengaruhi prestasi taruna adalah kemampuan mereka dalam memahami kuliah. Tuh. Kemudian hubungan resiprok. Hubungan resiprok disebut juga kausalitas bolak-balik. Artinya, hubungan antar variabel dependen dan independen bersifat saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi nih. Tidak satu mempengaruhi, satu dipengaruhi, tidak. Nah, kalau resiprok itu saling mempengaruhi. Contoh ya, contoh. Variabel volume penjualan kerupuk. Semakin tinggi volume penjualan kerupuk, maka akan mempengaruhi harga kerupuk. Sebaliknya, kalau semakin menurun harga kerupuk akan mempengaruhi volume penjualan kerupuk. Jadi ada hubungan yang saling mempengaruhi. Kalau misalnya volume penjualan kerupuknya eh, tinggi, maka harga kerupuknya bisa bisa aja rendah, semakin rendah gitu, karena semakin banyak volume kan semakin rendah harga pokok produksinya kan. Kalau misalnya harga kerupuknya tinggi, malah biasanya volume penjualannya akan rendah gitu. Jadi ada hubungan yang saling mempengaruhi. Oke, nah kita coba masuk ke jenis-jenis variabel. Tadi kan di slide sebelumnya kalian sudah sedikit mengetahui variabel independen, variabel dependen. Nah, selain kedua variabel tersebut, ada juga variabel moderating, variabel intervening, variabel kontrol, dan variabel luar atau epsilon. Simbolnya epsilon, E itu epsilon.
Oke, nah kita bahas satu-satu ya. Variabel independen. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa variabel independen adalah variabel yang bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel yang menyebabkan timbulnya variabel dependen. Nah, kalau variabel independen itu adalah bebas, variabel bebas, maka variabel dependen adalah variabel terikat. Nah, variabel dependen adalah variabel yang yang dipengaruhi oleh variabel independen gitu. Jadi yang independen itu mempengaruhi, yang dependen itu dipengaruhi oleh independen. Kemudian ada juga variabel moderating. Nah, variabel moderating ini variabel independen kedua. Jadi biasanya akan ada dua kasus, akan ada kasus yang variabel independennya ada dua. Nah, yang pertama adalah variabel independen dan yang variabel independen kedua adalah variabel moderating gitu. Nah, variabel moderating ini variabel yang mempengaruhi baik memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian ada juga variabel intervening. Nama juga intervensi. Intervening itu adalah penyela, menyela atau diantara. Nah, variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mampu mempengaruhi hubungan variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur. Nanti kita akan bahas ya contohnya biar kalian bisa paham. Ada juga variabel kontrol. Nah, kalau variabel kontrol ini variabel yang dikendalikan. Jadi variabelnya konstan, tidak berubah. Kalau variabel independen kan kita bisa merubah, peneliti atau pengamat itu bisa merubah angka-angkanya tergantung dari tujuannya dia gitu. Tergantung tujuannya peneliti. Sementara nanti hasilnya adalah variabel dependen. Nah, kalau variabel kontrol itu sesuatu yang konstan, tidak bisa diubah-ubah, yang kita kendalikan konstan. Ya, kemudian variabel kontrol ini tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi dia mau faktor kita anggap kita asumsikan bahwa faktor eksternalnya itu adalah homogen gitu. Kemudian ada juga faktor variabel luar atau epsilon. Nah, variabel ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi variabel dependen. Namun tidak kita teliti karena kita anggap kita asumsikan variabelnya itu tadi homogen. Baik, kita masuk contoh ya. Contoh misal ada pengaruh suhu penyimpanan di kapal penangkapan terhadap kadar histamin ikan lemuru. Ini contoh misalnya contoh apa ya? Judul PKL kalian nanti gitu. Pengaruh suhu penyimpanan di kapal penangkapan terhadap kadar histamin ikan lemuru. Nah, dari judul ini kita sudah bisa membayangkan variabel-variabel apa yang ada yang akan muncul gitu. Pertama, ada variabel independen. Kalau variabel independen dari judul ini adalah suhu penyimpanan. Kenapa suhu penyimpanan? Karena eh, variabel suhu penyimpanan ini bebas ditentukan oleh peneliti. Peneliti atau pengamat atau kalian misalnya nanti bisa saja menggunakan suhu mulai dari 0, misal 4, atau misalnya dari suhu beku ya, beku freezer -40 misalnya, terus naik lagi -18, terus minus 0, terus 4 derajat, refri, naik lagi ke suhu AC misalnya 27, sorry, 18 misalnya, terus naik lagi ke suhu ruang 27, sampai nanti ke 30. Nah itu, jadi si pengamat atau peneliti itu bebas menentukan suhu penyimpanan. Dalam kasus ini ya, berarti suhu penyimpanan adalah variabel independen. Nah, gimana sih cara menentukan variabel independen? Pastinya tidak hanya dia nebak-nebak saja, karena ini bukan acak. Kita tidak tidak sedang membicarakan sampling acak ya. Jadi ini tidak boleh asal menebak, tapi kalian harus membaca dulu berbagai referensi. Biasanya suhu penyimpanan yang normal itu berapa sih? Nah, terus nanti baru kalian cari suhu di atas penyimpanan normal tuh berapa, suhu di bawah penyimpanan normal tuh berapa. Nah, itu rentang-rentang itu yang kalian gunakan sebagai variabel independen.
Oke, jadi jangan asal nebak, jangan asal, saya mau pakai 7 derajat deh gitu. Dari mana referensinya ya? Oke, kemudian dari kasus ini kita juga bisa menentukan variabel dependen atau variabel yang terikat. Nah, kira-kira yang mana? Ya, tentu saja kadar histamin, karena kan ini suhu penyimpanan adalah dependen, maka suhu penyimpanan akan berpengaruh terhadap kadar histamin gitu kan, hipotesisnya. Maka kadar histamin adalah variabel dependen. Oke, kenapa? Karena kadar histamin dipengaruhi oleh suhu penyimpanan. Oke, itu berdasarkan referensi. Kemudian ada juga variabel moderat. Ingat nggak variabel moderat tadi apa? Variabel moderat adalah variabel independen kedua yang mempengaruhi hubungan antara dependen dan independen. Nah, variabel moderat adalah si kapal penangkapan, ya, karena dia yang mempengaruhi hubungan suhu penyimpanan dan histamin, karena si ikannya kan akan disimpan di kapal. Ada juga variabel kontrol. Nah, ini yang tidak boleh berubah. Kalau di sini kita sudah ngomong ikan lemuru, maka fokus penelitian kita, objek penelitian kita itu di lemuru. Kita tidak boleh, walaupun banyak nih ikan di kapal, misal ada tongkol, ada eh, lemuru, tadi ada kakap, ada apa. Nah, kalian hanya fokus di lemuru. Kalian hanya fokus mengukur suhu lemuru. Karena judul kalian itu kan fokus di lemuru. Nggak boleh kalian ikut-ikutan ngukur tongkol terus dimasukkan sebagai data, itu nggak boleh. Karena sudah berbeda elemen ya, berbeda elemen. Oke, nah kemudian ada variabel intervening atau variabel pengganggu. Kira-kira apa? Variabel intervening di sini adalah proses penyimpanan. Karena kalau misalnya proses penyimpanannya salah, misal tidak di eh, apa ya, sanitasinya tidak bersih, maka kan dia akan mempengaruhi kadar histamin juga. Atau misalnya ikannya tidak diberi alas gitu ya, langsung ke lantai. Nah, itu juga akan mempengaruhi kadar histamin. Meskipun demikian kan kadar variabel intervening itu tidak menjadi eh, tidak diamati gitu ya. Kemudian terakhir ada variabel epsilon. Nah, variabel epsilon ini adalah faktor faktor eksternal yang sebenarnya dia mempengaruhi tapi tidak kita amati. Apa? Yakni sanitasi ruangan. Kenapa sanitasi ruangan? Karena sanitasi ruangan ini kan mempengaruhi kadar histamin secara referensi. Tapi tidak kita lakukan penelitian, tidak kita lakukan pengamatan karena fokus kita hanya di pengaruh suhu penyimpanan saja. Tuh. Semoga bisa meningkatkan pemahaman kalian tentang jenis-jenis variabel ya. Nanti banyak latihan lagi deh. Dan terakhir, nah melalui judul ini kalian akan tahu jenis hubungannya apa. Hubungannya asimetrikah, simetrikah, atau resiprok. Nah, kalau berdasarkan referensi, nah jadi kalian harus baca juga referensi ya, jangan asal-asal. Jadi berdasarkan referensi, suhu penyimpanan akan berpengaruh terhadap kadar histamin atau kadar histamin juga dipengaruhi oleh suhu penyimpanan. Maka hubungannya adalah asimetri karena si ada independen, ada yang mempengaruhi, sorry, ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi adalah suhu penyimpanan, yang dipengaruhi adalah kadar histamin. Makanya jenis hubungannya termasuk asimetrik. Oke, lanjut ya, jenis variabel. Jadi, menurut jenis penelitian, jenis variabel itu terbagi dua, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif itu ada namanya skala nominal dan ada skala ordinal. Kalau penelitian kuantitatif ada skala interval dan ada skala rasio. Nah, skala nominal itu adalah angka yang digunakan hanya sebagai kategori. Dia tidak punya makna dan tidak dapat digunakan untuk perhitungan. Jadi hanya sebagai eh, mengkategorikan gitu. Misal, satu jenis kelamin laki-laki, dua jenis kelamin perempuan. Atau jenis agama, satu Islam misalnya, dua Kristen, ketiga
Katolik gitu ya, atau keempat apa Hindu, lima Buddha gitu misalnya. Atau jenis pekerjaan, misal satu guru, dua polisi, tiga eh, apa dokter gitu misalnya dan sebagainya. Jadi angka-angka yang digunakan itu hanya sebagai kategori. Oke, ini biasanya ada di penelitian di apa ya eh, list atau daftar saja gitu. Tidak dapat digunakan perhitungan. Jadi tidak boleh tuh dilakukan perhitungan misalnya karena satu guru, dua dokter, misalnya tiga polisi, terus nanti dirata-ratakan tuh nggak boleh. Karena itu hanya untuk mendeskripsikan, mengkategorikan saja. Oke, kemudian ada skala ordinal. Nah, skala ordinal itu adalah angka yang didasarkan pada ranking suatu kelompok tertentu, strata. Contoh, ada ranking kelas, ada status sosial, misalnya satu, ranking kelas untuk satu kan, ranking kelas dua, tiga, dan sebagainya. Status strata, misal D3 itu satu, S1 satu, E2, S2 tiga gitu, S3 empat, dan sebagainya. Oke, kemudian kalau ada juga skala interval di penelitian kuantitatif. Kalau, oh iya, saya jelasin dulu ya, kalau penelitian kualitatif ini eh, penelitian yang eh, analisanya tidak menggunakan analisa statistik gitu. Jadi analisanya hanya deskriptif, mendeskripsikan ya. Kalau kuantitatif ini menggunakan analisis inferensial, bisa yang parametrik maupun non parametrik. Kayaknya ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, jadi mungkin bisa dibaca kembali materinya. Jadi kita kembali ke skala interval. Nah, skala interval namanya interval nih. Berarti kita angka yang kita peroleh berasal dari pengukuran dua titik jarak. Berdasarkan jarak antara dua titik, sorry. Misal, eh, titik skala A dan titik skala B. Nah, jarak A ke B itu adalah skala intervalnya. Contohnya apa? Contoh skor ujian. Misalnya skor ujiannya 40 dari 100 gitu. Atau 50 dari 100. Skor tes IQ, misal, eh oke bukan IQ deh, misalnya TOEFL. Skor tes TOEFL, misal dari 400 dari maksimal misalnya 600 gitu. Atau skor TOEFL 350 dari 600. Itu adalah termasuk skala interval. Ada juga skala rasio. Nah, skala rasio ini adalah angka yang diperoleh dari pengukuran antara jarak dua titik skala yang sudah kita ketahui dan punya titik absolut nol. Kalau skala interval dia tidak punya titik absolut nol, tidak punya titik nol gitu. Maksudnya em, jaraknya tadi kan 360 dari 600 misalnya, 450 dari 600. Kalau rasio dia punya angka nol. Contohnya gaji. Gaji itu kan dari nol sampai berapa juta gitu. Jumlah buku, suhu, suhu 0 derajat sampai berapa 100 derajat misalnya. Jadi itu ada angka nolnya rasio. Oke. Nah, udah tuh kita udah membahas tentang si jenis variabel. Ibu, materi variabel hanya ini ya, materi apa teori. Ya, sebagian besar memang banyak teori karena kan di variabel kita belum banyak menghitung. Menghitungnya nanti aplikasi lanjutan. Oke, selanjutnya kita akan bahas aplikasi sampling di pengujian sensori. Nah, pengujian sensori ini pasti kalian nanti akan akrab sekali dengan pengujian sensori atau organoleptik ya. Jadi di sini saya mengacu kepada SNI 2346/2015 tentang eh, pengujian sensori produk hasil perikanan. Oke, jadi apa saja sih yang harus diamati ketika mengambil sampling atau mengambil sampel sensori atau organoleptik? Jadi, pastikan ketika pengambilan dan penanganan contoh selama perjalanan itu harus tetap menjaga sifat sensori agar tidak rusak. Jadi, eh, misalnya sampel beku dari eh, mana Denpasar dibawa ke sini gitu ya, sampel tuna dibawa ke sini,
Kan itu ada selama perjalanan pasti akan mengalami guncangan, gesekan, dan sebagainya. Maka kita pastikan tuna yang kita bawa itu sudah berada dalam kondisi yang aman. Misal sudah diberi es, terus diberi dalam wadah, berada dalam wadah yang aman, tidak mudah pecah gitu. Jadi kita jaga agar sifat sensorinya tidak rusak, sehingga tidak mempengaruhi pengujian nantinya. Kemudian, apabila sampel yang kalian terima dalam bentuk beku, maka kalian harus melakukan proses towing. Towing itu apa, Bu? Towing adalah proses pelelehan. Jadi, kita nggak mungkin dong ngasih sampel beku ke panelis yang menguji sensori atau organoleptik, karena sampelnya kan harus di towing dulu. Nah, towing, proses towing itu ada syaratnya bahwa misal tadi tuna itu tidak boleh kontak langsung dengan air. Jadi tuna kita siram air untuk melelehkan itu tidak boleh. Kenapa? Karena sifat sensorinya akan rusak, kulitnya akan apa ya, mengelupas gitu kalau langsung terkena air. Jadi kalau mau ikan tunanya dimasukkan dalam plastik, tutup rapat, disil gitu, terus baru disiram air untuk towing. Kemudian, nah, kalau misal memang sampel tersebut biasanya disajikan dalam bentuk panas, maka boleh sampel itu dimasak dulu boleh. Jadi tidak harus mentah. Pengujian mentah itu dilakukan untuk pengujian organoleptik, tapi kalau pengujian sensori dia harus sudah diolah terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Nah, ini jadi penyajian contoh, kalau ketika kita menyajikan sampel, contoh ini artinya sampel ya. Jadi penyajian sampel itu harus mewakili produk yang diuji, baik bentuk maupun ukuran. Nah, misal eh, kita menyajikan, ini ada contoh ya tempe. Kemarin ini adalah praktikum saya waktu kuliah. Jadi ini ada tempe. Sorry, ini kecap aslinya ya. Kita ingin menguji kecap, menguji sensori kecap. Tetapi kecap kan pada umumnya tidak kita konsumsi langsung ditaruh di gelas, taruh di sendok terus dimakan, kan tidak seperti itu cara kita mengkonsumsi. Biasanya kan malah biasanya akan kita olah menjadi produk dulu, misal seperti tempe orek. Makanya di sini kami menyajikan, kami ingin menguji kecap, tapi kami sajikan dalam bentuk tempe orek. Jadi tetap tetap tujuannya tetap tercapai, tetapi penyajiannya sesuai dengan ketika kita makan biasanya gitu. Oke, kemudian, nah ini ada syaratnya juga. Kalau misalnya contoh kalian cairan, misal minyak ikan, maka minimal sampel yang disajikan ke panelis itu berjumlah 16 mili. Tapi kalau contoh kalian padatan, seperti daging tuna tadi, maka jumlah minimal yang kalian sajikan ke panelis adalah 28 gram. Oke, kemudian syarat lainnya adalah ketika kalian menyajikan contoh, gunakan wadah sampel yang seragam. Seperti di gambar, nih, seragam kan bentuknya sampel A, B, C, jadi warnanya putih, pakai sendok, sendoknya sama semua nanti gitu. Tidak ada tidak ada perbedaan gitu. Jadi si panelis tidak akan apa ya, mengalami terdistraksi gitu. Kalau misalnya ada beda, kalau misalnya nih ada beda ukuran, beda warna, beda bahan yang digunakan untuk mewadahi sampel, maka biasanya si panelis akan mudah terdistraksi. Ya, makanya ketika menyajikan contoh dipastikan bahwa wadah yang digunakan seragam, baik warna, ukuran maupun bahan. Kemudian penyajian contoh atau penyajian sampel dilengkapi dengan 3 digit angka acak menggunakan tabel angka random. Misalnya di sini tabel angka acak ya, gunakan tabel angka acak sebagai penanda. Lanjut. Jadi, oh ini udah nih. Ya, terima kasih. Ternyata sudah selesai. Untuk aplikasi terakhir kan di overview.
Kalian kan ada satu pembahasan ya tentang analisis pengujian pengolahan perikanan. Maksudnya metode pengambilan atau metode sampling pada pengujian pengolahan produk perikanan. Ini kan sudah ada contohnya, sudah termasuk di analisis sensor ini. Kemudian mungkin nanti selanjutnya, selanjutnya mengenai sampling sampling produk perikanan itu bisa kalian bahas kalian baca juga di pertemuan sebelumnya yang kita banyak membahas tentang udang. Nah, itu adalah contoh sampling produk perikanan. Gitu ya. Jadi em, materi 12 dan 13 ini berkaitan erat. Jadi jangan dilupakan materi yang kemarin, silahkan dibaca kembali dibaca kembali. Nanti kalau ada kesulitan, silahkan ditanyakan kepada saya. Jadi sebelum UAS diharapkan kalian sudah paham dengan materi ini ya. Ya, baca-bacalah, dibaca dipahami, jangan dihafal. Gitu. Terima kasih ya atas partisipasi rekan-rekan semua sudah mendengarkan kuliah ini meskipun jarak jauh. Semoga materi ini bermanfaat. Saya yakin eh mungkin kalian belum terlalu memahami secara keseluruhan ya karena ya jarak yang memisahkan kita. Tapi saya yakin saya berharap semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian ketika nanti pengamatan PKL atau KPA. Seharusnya ya akan bermanfaat karena kalian pasti eh, akan ada apa ya? Pasti akan melakukan sampling data, sampling sampel gitu. Pasti ada seperti itu. Jadi mohon difahami biar bisa kalian terapkan ketika PKL dan KPA nanti. Bahkan mungkin hingga bekerja nanti gitu ya. Saya harapnya juga bisa bermanfaat materi ini. Oke, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti tugasnya akan saya share di em, Google Classroom. Oke, terima kasih ya kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.